ini parah nih ya. Dilakukan penyekatan sampahnya, tetapi malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum penjahat lingkungan. Di sepanjang tepi Kali Karangsatria juga ditanam tanaman hias dan juga dilakukan pemagaran. Jadi sekarang lebih cantik ya untuk di tepi Kali Karangsatria di sekitar area pintu air. Mantap Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napida Moto. Nah, kali ini kita mau cek kembali ya Kali Karangsatria pasca dinormalisasi guys di hari Rabu ini ya, tanggal 14 Januari tahun 2025. Ini tepatnya di pintu air ya. Kita lihat kondisinya, air mengalir sangat deras sekali ke hilir dari Kali Karangsatria ya. Ini di pintu air. Nah, di sini di sekitar pintu air ditumbuhi semak belukar ya. Baru beberapa bulan selesai dinormalisasi. Banyak semak belukar yang berada di area ini. Sebelumnya juga penuh sampah, tapi sekarang sudah bersih ya. Sebagian dibakar juga ya. Kita update lagi ke sana. Ini di persimpangan jalan ya, Kali Karangsatria. Nah, jadi setelah dilakukan normalisasi di tepi Kali Karangsatrianya dilakukan penataan kembali guys ya. Ini sebelumnya lumpur dan juga tanah yang dikeruk itu ditempatkan di tepi kali hingga menggunung ya. Lalu beberapa waktu kemudian dikerahkan satu unit ekskavator mini ya. Itu anaknya Babe Ramli yang membawa ekskavatornya ya. Yang menjadi operator ekskavator, diratakan tanahnya lalu dilakukan penanaman tanaman hias ya di atas tanggul di tepi Kali Karangsatria. Nah, lalu dikasih pagar ya di sini ya, ada kawat tebal sekali nih kawatnya nih ya. Nah, ini kenapa dilakukan pemagaran ya? Supaya ini memberitahu ya, menandakan bahwasannya di sini itu tidak boleh ada bangunan liar permanen, terutama ya yang berdiri di tepi Kali Karangsatria guys, tidak boleh ada bangunan liar. Sebelumnya juga ada spanduk di sini ya, dilarang mendirikan bangun itu, tapi sudah dicopot sepertinya ya. Nah, ini jenis tanaman hiasnya seperti tanaman hias apa ini, ada kembangnya kecil tuh ya. Walaupun tidak terlalu cantik tanaman hiasnya, tetapi ini juga sudah cukup baik lah ya dibanding beberapa bulan sebelumnya guys, pasca normalisasi. Sekarang jauh lebih baik ya. Selain dilakukan penanaman tanaman hias dan juga pemagaran ya, ini juga dibuatkan pembatas jalan, lalu dilakukan pengecatan ya berwarna hitam putih yang ada di sini tuh ya. Jadi cukup baik dan cukup cantik ya. Untuk tinggi tanggulnya dari jalan ini hampir 1 meter ya. Tinggi tanggul dari tepi Kali Karangsatria guys. Nah, ini pohon-pohon besar yang ada di tepi kali juga dilakukan penebangan ya. Dipapras bagian atasnya, ranting-rantingnya, dan disisakan bagian bawah pohonnya saja ya. Walaupun sekarang sudah tumbuh lagi tuh batang-batang pohon, ini jenisnya pohon sengon atau babakan hangsana ya. Kita sampai ke jembatan. Nah, di sini juga penuh lumpur dan juga tanah sebelumnya ya, sekarang sudah dirapihkannya area ini. Nah, walaupun sebagian tepi kali sudah tumbuh lagi pohon pisang, pohon seri ya, karena di sini memang sangat subur sekali guys. Nah, lumpur Kali Karangsatria subur, pohon pisang sebelumnya nggak ada, sekarang ada lagi guys. Pohon seri udah tinggi lagi. Jauh ya. Memang ini harus ada inisiatif ya dari warga sekitar juga ya untuk merawat Kali Karangsatria, terutama untuk membersihkan
semak belukar yang berada di tepi kali supaya aliran Kali Karang Satria ini tetap bersih, tetap indah, tetap cantik ya. Jadi dipandangnya juga enak ketika kita melintas di tepi kali, juga dilihatnya juga enak guys. Ini di kolong jembatan sebelumnya penuh lumpur, tetapi sekarang sudah bersih ya, sudah jauh lebih bersih, walaupun di tepi kalinya masih terjadi pendangkalan ya, karena ekskavator juga tidak bisa menjangkau kolong jembatan guys. Kita ke atas jembatan coba ya. Oke, ini kita dari atas jembatan ya. Nah, beginilah kondisi dari Kali Karang Satria. Itu dari kejauhan ada pintu air ya. Itu informasinya memang sempat mau dibongkar ya, bangunan beton pintu air. Tapi karena harus mengajukan dulu ya ke pihak PJT, makanya sampai saat ini belum dilakukan ya. Karena di situ kita lihat sendiri guys. Itu lebar dari pintu airnya cuma berapa senti saja ya, kurang dari 1 meter. Mau dibongkar cuma nggak jadi sampai saat ini ya. Di sisi kiri kali, di tepi kali juga banyak pohon seri yang udah tumbuh subur. Lalu di tanggulnya itu dimanfaatkan untuk penanaman singkong ya. Singkong, tidak ada bangli ya, tidak ada bangli permanen, hanya ditempatkan material saja. Di sepadan sungainya sampai ke pintu air sana juga sama ya, tidak ada bangunan liar. Nah, untuk di sisi kanan kali tadi ada bangunan semi permanen, itu untuk pangkalan ojek ya, bangunan semi permanen guys. Ini ke arah hilir, ke arah hilir kita lihat ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ternyata di kolong jembatan dilakukan penyekatan juga tuh, supaya sampah tidak terus mengalir sampai ke hilir ya. Di sana disekat. Nah, mudah-mudahan jangan hanya disekat ya, tetapi ada pembersihan rutin ya, minimal seminggu sekali, 2 minggu sekali, supaya sampahnya tidak menumpuk. Dan kalau menumpuk biasanya itu oknum memanfaatkan guys, dijadikan tempat pembuangan sampah itu sama oknum. Nah, sampai sana juga bersih, kalau sana bersih karena di sini sudah disekat sampahnya nih ya. Oke, nanti kita cek lagi ya menggunakan drone ya. Nah, ini parah nih ya, dilakukan penyekatan sampahnya, tetapi malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum penjahat lingkungan. Wah, parah ya. Jadi kenapa sampahnya jadi sebanyak ini ya? Ini karena sudah hampir 2 bulan nih belum dilakukan pengangkatan sampah di area ini ya. Ini tepatnya di dekat pintu air Kali Karang Satria. Pintu air ada di sana tuh ya, di seberang jalan. Ini kondisinya parah sekali nih ya, airnya jadi tidak mengalir lancar. Dilakukan penyekatan malah dimanfaatkan oleh oknum penjahat lingkungan untuk membuang sampahnya di Kali Karang Satria. Nah, karena sudah hampir 2 bulan juga sampah-sampah ini tidak dilakukan pengangkatan guys. Bukan hanya di aliran kali, ternyata sampah juga dibuang oleh oknum penjahat lingkungan di tepi jalan. Parah, parah, parah. Nah, padahal ini upaya dari Pak Kades ya, dan juga Pak Camat Tambun Utara untuk mengatasi banjir ya, pengendalian banjir akibat meluapnya Kali Karang Satria ya. Karena sebagian dari aliran Kali Karang Satria sudah dinormalisasi oleh Pak Kades Karang Satria, Pak Haji Junaidi ya. Di sana tuh dari mulai pintu air Kali Karang Satria sampai ke perbatasan Desa Karang Satria dengan Desa Satria Jaya guys, sudah dinormalisasi. Makanya dilakukan penyekatan di beberapa titik ya. Salah satunya
di dekat pintu air ini guys, di jembatan Jalan Raya Karangsatria ya, dekat kantor desa Karangsatria. Tetapi karena tidak terjalin ya komunikasi yang baik atau tidak ada kerjasama yang baik ya dengan dinas lingkungan hidup DLH Kabupaten Bekasi ya, makanya sampahnya jadi terbengkalai seperti ini, bahkan ditumbuhi oleh rumput liar dan eceng gondok guys. Ini harus segera diangkut sampah-sampah ini karena nanti bisa menimbulkan masalah baru. Ini sampah-sampah yang lama ini nanti bisa membusuk ya, ada belatung dan lain-lainnya ya, dan bisa menimbulkan penyakit selain bisa menyebabkan banjir. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, jadi ini di area hilir dari Kali Karangsatria ya, kondisinya baik ya, tidak ada sampah yang menumpuk di aliran kali ataupun di kolong jembatan ya, airnya juga mengalir lancar. Nah, di sana ditutup oleh pintu air ya, jadi air hanya bisa mengalir ke kanan ya, sedangkan yang lurus ditutup pintu airnya. Nah, ini yang ke kanan ini guys, ini mengalir ke kali irigasi yang ada di desa Satria Jaya dan juga di desa Satria Mekar ya. Nah, memang kondisinya untuk aliran dari kali irigasi ini belum tersentuh oleh normalisasi ya. Jadi yang sudah dinormalisasi itu kali irigasi di arah hilir yaitu di desa Satria Mekar, dan juga yang ada di desa Satria Jaya itu sudah dinormalisasi sebagian ya. Untuk yang di desa Satria Jaya ini belum tersentuh normalisasi walaupun kondisinya terjadi penyempitan ya sampai ke area hilir dari kali irigasi ini guys. Sedangkan kita bisa lihat sendiri di sisi kirinya itu banyak areal persawahan ya, itu padinya juga sudah mulai menghijau. Nah, kita lihat yang ke arah lurus ya, ini ada pintu air ya, di atasnya ada jembatan. Coba kita lihat dari atas jembatan. Nah, ternyata hanya ditutup sebagian saja ya, air tetap bisa mengalir deras ya sampai ke hilirnya, itu masuk ke perumahan Dharma Wangsa yang ada di sana. Nah, developer perumahan Dharma Wangsa juga saat ini sedang mengerahkan satu unit ekskavator untuk melakukan pengerukan ya, menormalisasi kali irigasi yang ada di desa Satria Jaya ya, di depan gerbang timur perumahan Dharma Wangsa itu guys. Itu kali irigasinya juga memprihatinkan sekali. Di sisi kiri kalau dari arah kita berdiri ini guys, itu tidak ada tanggul di tepi kiri kalinya ya, karena sudah sejak lama sekali dibiarkan seperti itu guys, baru sekarang mulai dinormalisasi. Nah, kita tidak tahu nih apakah dibuat tanggul di sisi kiri kalinya atau hanya dari sisi kanan kalinya saja melakukan normalisasinya ya, karena itu menggunakan ekskavator sandar, jangkauannya terbatas guys. Kita lihat nanti ya, itu sampai sana juga terjadi penyempitan tuh ya, banyak tumbuh rumput liar dan juga tertimbun oleh tanah hingga aliran kalinya menyempit ya. Deras banget ya. Ini pintu air zaman bahla nih ya, modelnya seperti ini guys. Nah, kalau di area ini mah dilakukan pembersihan terus nih ya, rutin. Walaupun sebagian ada sampah yang lolos ya sampai ke hilir yang ada di desa Satria Jaya dan juga desa Satria Mekar, kali irigasinya guys. Nah, ini kalinya bersih ya tuh, tidak ada eceng gondok yang menutupi aliran kali seperti sebelum dinormalisasi. Keren ya, bersih ya. Di sini ada pintu air zaman bahla yang sudah tidak berfungsi, sudah dimatikan pintu air nih. Ini yang ke arah sana, mantap ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ke arah hilir dari Kali Karangsatria. Di sana sudah ada satu ekskavator dari developer perumahan Dharma Wangsa yang sedang melakukan normalisasi sungai
kali irigasi Desa Satria Jaya perbatasan dengan Desa Satria Mekar. Aliran kalinya mengalir ke pintu air Kali Gabus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.